Shalom Alaikum. Ya, Bapak Yahweh terus memberkati kita semua. Di sahabat kali ini materi yang akan kita renungkan bersama, saya memberikan judulnya Padang Gurun. Ya, judul materi kita di saat ini adalah Padang Gurun, tempat pembentukan atau kehancuran. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca dari ada 3 pembacaan, ya, yaitu dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 3, kemudian Hosea 2 ayat 14 dan Matius 4 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3, Hosea 2 ayat 14 dan Matius 4 ayat 1 sampai 4. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Beginilah firman Bapak Yahweh di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntutmu selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan membuktikan engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Pembacaan yang kedua, Hosea 2 ayat 14. Sebab itu lihatlah, aku akan membujuknya dan membawanya ke padang belantara dan berbicara kepada hatinya. Pembacaan yang ketiga, Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya dia yang mencobai berkata, jika engkau putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketiga pembacaan ini dia punya korelasinya untuk kehidupan kita. Ya, di Ulangan dan di Matius itu pengulangan, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Itu sama dengan yang ada di Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Nah, oleh karena itu di dalam Hosea Bapak Yahweh katakan untuk membujuk, membawanya. Membawa ini membawa siapa? Ya. Yang pasti Bapak Yahweh ini berbicara kepada bangsa Israel ketika keluar dari padang gurun. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka kemudian masuk ke padang gurun. Kenapa masuk ke padang gurun? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita semua. Ya, sebenarnya kan Mesir dan Israel itu tidak jauh-jauh amat, hanya dekat saja. Tapi oleh karena keraguan-raguan bangsa Israel yang sudah melihat tanah Kanaan di depan mata kepalanya, tapi kemudian karena keraguan, lalu kemudian Bapak Yahweh membawa perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita bersungguh-sungguh dan Bapak Yahweh, bersungguh-sungguhlah yang memang full. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan seperti bangsa Israel. Kita akan putar dan masalah kita tidak selesai. Ya. Nah,
Bapak Ibu, kita akan lihat secara fisik padang gurun itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu banyak sudah tahu ya, posisi padang gurun. Padang gurun dalam bahasa Ibrani yaitu midbar. Secara fisik padang gurun adalah yang pertama itu tempatnya kering dan gersang. Kemudian tempatnya ekstrim karena memang ketika di siang hari itu sangat panas dan di malam hari itu sangat dingin. Lalu kemudian padang gurun itu tempat yang sunyi sepi. Ya, tidak ada orang yang mau tinggal di padang gurun. Kemudian yang berikut dia minim sumber daya kehidupan. Ya. Mungkin manusia tidak mau hidup di padang gurun. Kemudian yang berikut padang gurun adalah tempat yang memang sangat berbahaya. Nah, kering dan gersang ini Bapak Ibu, itu berarti di padang gurun hampir tidak ada sumber mata air. Palingan ada oasis-oasis kecil. Ya. Kemudian dia ekstrim, yang tadi bilang ekstrim karena panas di siang hari, sangat dingin di malam hari. Jadi ada perbedaan suhu yang memang bisa membakar tubuh. Ya. Oleh karena itu Bapak Yahweh tahu walaupun bangsa Israel itu dia berkeliling 40 tahun di padang gurun, tapi ada tiang awan dan tiang api. Salah satunya ya, fungsi tiang awan dan tiang api ya, ketika siang dia bisa menudungi untuk memberikan kesejukan. Tiang awan, tiang api di malam hari dia bisa menghangatkan bangsa Israel. Kalau tidak, bangsa Israel tidak akan bisa bertahan, semuanya mati, termasuk Musa. Ya, karena tidak ada yang mampu. Lalu dia kan sunyi, dia sepi di padang gurun, tidak ada keramaian karena memang banyak batu-batuan dan padang gurun yang tandus, tidak ada pohon-pohon. Kemudian minim sumber daya kehidupan karena memang hewan dan tumbuh-tumbuhan itu jarang bertumbuh di situ. Tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di sini tumbuh-tumbuhan yang khusus, ya. Ada pohon palem bisa tumbuh karena dia memang bisa tahan cuaca ekstrim. Lalu kemudian berbahaya karena di padang gurun itu ada binatang-binatang buas. Ya, bahkan di padang gurun juga bisa terjadi badai pasir. Itu sering terjadi. Lalu orang gampang tersesat. Karena kalau taruh tanda di pasir ya pasti lama-lama hilang. Sama seperti kita taruh tanda di pasir di tepi laut, ketika air laut datang dia menghempaskan tanda yang kita. Nah, di padang gurun pun seperti itu. Ya, Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami perjalanan yang puluh tahun di padang gurun bukanlah hal yang memang ikut mereka punya mau, ya. Tapi oleh karena memang Bapak Yahweh harus memproses mereka, ya. Di padang gurun menjadi masa pembentukan, masa pemurnian dan masa pengajaran untuk bangsa Israel untuk bagaimana mereka itu bergantung sesungguhnya kepada Bapak Yahweh. Karena kenapa Bapak Ibu? Sudah sekian puluh tahun mereka itu hidup di Mesir. Di Mesir itu penyembahannya penyembahan berhala dengan patung-patung berhala di Mesir. Oleh karena itu Bapak Yahweh ingin merubah pola pikir mindsetnya bangsa Israel untuk meninggalkan itu penyembahan-penyembahan yang lama. Bahwa yang penyembahan yang benar itu saya, Bapak Yahweh. Jangan lagi kalian menyembah kepada patung-patung buatannya bangsa Mesir. Karena sudah terlalu lama. Kadang-kadang kita berada di zona nyaman seperti itu. Kita tidak mau keluar Bapak Ibu. Ya? Makanya dalam perjalanan bangsa Israel ada sebagian yang ingin kembali. Karena masih ingin hidup nyaman walaupun jadi budak. Ya? Ada yang ingin bertahan di sana, mau mati ya mati. Nah, apakah kita harus seperti itu Bapak Ibu? Kita keluar dari zona nyaman kita. Karena kenapa? Bapak Yahweh ingin membawa kita kepada keselamatan. Kalau Bapak Yahweh tidak sayang kita, tidak mungkin Dia kasih tinggal kita di penyembahan kita yang lama. Mungkin kita masih menyembah Tuhannya bangsa Arab dan Tuhannya bangsa Yunani. Tapi karena kita Kekilat Yahweh lagi dan semua umat yang ada di tempat ini, Bapak Yahweh sungguh sayang kita semua. Makanya Bapak Yahweh tarik dengan berbagai macam tindakan Bapak Yahweh, ya. Ada yang ikut Bapak Yahweh karena memang terpanggil untuk ikut, ada yang karena masalah
dalam rumah tangga, ada yang masalah ekonomi, ada karena sakit. Tuhan panggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah panggil, jangan lagi kita kembali. Kita kembali bukan saja karena untuk penyembahan sesembahan yang lama, tapi jangan kita kembali untuk maksud-maksud kedagingan kita. Itu jangan kita kembali lagi. Kalau Tuhan sudah pilih kita untuk hidup benar, hiduplah benar. Ya, jangan kita masih nyaman lalu kemudian sabar-sabar dulu, kayaknya nanti saja baru kita kembali. Ya, ketika Anda ragu-ragu, percaya Bapak Ibu, engkau akan masuk terus di padang gurun. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa saat ini kita semua juga masih masuk dalam padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun ada persoalan yang kita hadapi. Seperti tadi ada cuaca ekstrim, ya, ada binatang-binatang berbahaya, kemudian ada hal-hal yang memang membuat tidak nyaman. Ya karena kita masih hidup di dunia. Kalau kita sudah hidup di Yerusalem baru, berarti kita sudah keluar dari padang gurun. Saat ini Bapak Ibu, kita masih masuk dalam padang gurun. Karena kita orang-orang terpilih. Kalau kita bukan orang-orang terpilih, kita tidak akan masuk di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, secara rohani, ya, secara rohani, padang yang kering atau padang gurun itu melambangkan kekeringan kita secara rohani. Hati kita kering, pikiran kita kering, ya. Itu yang membuat doa-doa kita itu seakan-akan terbentur tembok tembaga. Ya, doa kita seakan-akan menjadi hampa. Doa kita seakan-akan kok Bapak Yahweh belum menjawab. Ya, doa kita menganggap Bapak Yahweh kok jauh. Ya, pola pikir ini yang membuat kita bahwa kita masih berada di padang gurun dengan kondisi yang kekeringan secara rohani. Kemudian dengan kondisi cuaca yang ekstrim, ya, ekstrim ini bisa digambarkan sebagai ujian iman kita, ya, ujian iman yang datang terus silih berganti. Apa ujian iman kita? Ya persoalan, masalah yang kita hadapi silih berganti. Makanya saya katakan, ketika masalah dan persoalan datang, bersyukur bahwa itu datang. Karena kenapa? Masalah persoalan itu untuk menumbuhkan iman kita, untuk menguatkan kita, supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Kalau iman kita tidak kuat, dunia gampang untuk menarik kita masuk dalam lembah kehancuran. Ya, oleh karena itu kita tertumbuh dengan masalah bersyukur. Sering saya katakan, ketika masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lihat masalahnya, lihat bahwa berkat ada di depan. Ya, tapi hati-hati juga, ketika Bapak Yahweh sudah memberikan berkat, hati-hati berpikir, jangan sampai ada masalah di depan. Ya, jadi itu kita hidup ini hidup perimbangan. Ketika kita dapat berkat, kita hati-hati dengan persoalan. Jangan sampai ketika dapat berkat, kita terbuai dengan berkat, persoalan datang kita jatuh, ya. Tapi ketika persoalan datang kita kuat, maka berkat besar pasti menanti kita. Nah, sepi, ya, di padang gurun itu sepi. Kadang-kadang kita merasa sendirian, merasa ditinggalkan, ya. Bapak Ibu pernah mengalami itu atau tidak? Jangankan Bapak Yahweh, ya, orang di sekeliling kita seakan-akan tidak ada yang menolong kita. Ketika kita ada dalam persoalan, kita merasa sendiri, merasa terpuruk. Nah, banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas, ya. Saya tidak perlu sebut jalan-jalan pintasnya seperti apa. Karena kenapa? Tidak mampu untuk menghadapi persoalan, karena merasa sendiri. Padahal ada Tuhan kita yang berkasa. Kenapa tidak lari kepada Tuhan kita? Di setiap celah yang sempit, Tuhan pasti buka jalan. Tidak mungkin Tuhan tutup jalan, asalkan datang kepadanya. Tapi kalau kita dengan kuat kita, maka pasti kita akan merasa bahwa seakan-akan kita ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita. Kita ditinggalkan oleh Bapak Yahweh. Ya, itu pikiran kita. Dan setan itu memakai kesempatan itu untuk terus menggerogoti, terus mengintimidasi, terus mendakwa kita. Nah, ini gara-gara kau punya dosa.
Ya, ini kau belum selesai dengan ini, belum selesai dengan itu. Dia terus mendikte kita. Kalau kita tidak kuat, kita terus jatuh, tidak bisa bangkit. Tapi lawan dia, lawan intimidasi setan dengan kuasa Bapa Yahweh. Pasti kita bisa keluar dari setiap masalah kita. Ya, kita lihat tadi kesaksian dari Bapak Risat. Ya, kita lihat juga kesaksian dari Ibu Yesi. Ya, begitu Bapak Yahweh bisa membela yang sungguh luar biasa. Secara manusia itu tidak mungkin, ya. Bapak Risat dengan intimidasi yang cukup besar, ya, dengan niat-niat jahat yang ingin menyingkirkannya dari pekerjaannya, tapi lihat Bapak Yahweh begitu membelanya luar biasa. Ibu Yesi berjalan, kanvas remnya sudah habis, tidak ada uang lagi. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi sayang, tangganya jauh, tertimpanya tidak tertimpa Ibu Yesi. Karena kenapa? Tuhan masih menolongnya. Ya, tidak, tadi dikatakan ya dalam kesaksian, tidak satu rupiah pun yang dia keluarkan. Biaya harus dia keluarkan itu 335.000 sekian. Tapi bayangkan, Bapak Yahweh bisa menentangkan orang-orang yang membantu dia. Itu luar biasa. Kita ini pelanggan-pelanggan mujizat Bapak Ibu, ya. Karena kita punya Tuhan itu Tuhan yang penuh berkat, Tuhan yang penuh mujizat, ya. Nah, di padang gurun itu menjadi sumber daya kehidupan. Kenapa Bapak Ibu? Di situ melatih kita untuk bergantung penuh pada mana kehidupan atau air hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, di padang gurun tidak ada makanan Bapak Ibu, tapi begitu Bapak Yahweh bisa memberikan makanan surgawi mana untuk bangsa Israel makan. Kenapa kita tidak? Ya, di tengah-tengah keputusasaan kita, ketika kita menyebut nama Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan turunkan mana untuk kita. Mana itu apa? Pertolongan, berkat yang Bapak Yahweh berikan untuk kita semua. Ya, ada air kehidupan. Kita tidak akan mati Bapak Ibu kalau hidup dalam Tuhan. Ya, kemarin kan kita punya pembacaan materinya seperti itu. Ya, orang yang hidup dalam Tuhan, walaupun dia sudah mati, tetap dia hidup. Nah, di tengah padang gurun juga itu tempat yang berbahaya. Berbahaya maksudnya kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, di tengah padang gurun ini banyak godaan. Ya, kalau kita tidak tahan godaan, kita jatuh. Ya, semua orang kadang-kadang ketika kita masih di bawah, kita masih bersungguh-sungguh. Kalau kita di atas itu 50-50. Bisa sungguh-sungguh, bisa tidak sungguh-sungguh. Ya, istilahnya tergantung keadaan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini, ya, kita tetap bersungguh-sungguh sampai kita rapture. Nah, godaan, pencobaan itu seperti yang Yesus alami, ya, di padang gurun, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa apapun godaan dunia ini, dia datang seperti serigala berbulu domba pun, kita tidak terpengaruh. Ya, dia datang dengan tawaran yang menggiurkan pun kita tidak terpengaruh. Ingat janji Bapak Yahweh. Ya? Sekali lagi saya katakan di tempat ini, saya mengulang lagi, ya, bahwa Bapak Yahweh memberikan mujizat kepada kita ada dua, iya kan? Pertama soal waktu yang tepat, kedua soal hati kita sudah bisa menerima atau belum. Kenapa saya harus ulang-ulang itu terus? Ya, supaya jangan kita menganggap bahwa Bapak Yahweh jauh. Tapi Bapak Yahweh itu selalu sebenarnya ada dekat kita. Kita tarik nafas setiap hari, itu saja kehidupan dari Bapak Yahweh. Ya, nafas kita, ya, di dalam kehidupan kita saja sudah ada nama Bapak Yahweh. Jadi setiap tarikan nafas kita sama seperti kita lagi menyebut nama Bapak Yahweh. Tergantung kita mau dekat dengan Tuhan kita atau tidak. Ya, kalau dekat dengan Tuhan kita, maka cobaan, pencobaan, godaan apapun tidak akan mempan kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya mengatakan, tanpa padang gurun, bangsa Israel tidak siap masuk tanah perjanjian. Ya. Tanpa padang gurun, Mose juga tidak siap untuk menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya. Tanpa padang gurun, Elia, nabi yang besar itu, dia pasti lemah karena ancaman dari Isabel. Ya, karena dia juga lari ke padang gurun.
Tanpa padang gurun, Daud tidak mungkin dipersiapkan menjadi seorang raja. Ya, tanpa padang gurun juga, Paulus juga tidak dipersiapkan untuk menjadi pelayan firman. Dia tidak mungkin jadi rasul. Karena ketika dia bertobat 3 tahun, dia masuk ke padang gurun Arabia. Padang gurun Arabia itu Bapak Ibu sekarang namanya Syria atau Suria. Dia belajar di situ di padang gurun. Baru setelah siap, dia keluar, dia menemui murid-murid, dia jadi rasul. Ya, nah, tanpa padang gurun saya juga mau katakan, kita tidak akan matang dalam iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pandang padang gurun bukan sebagai tempat kehancuran, tetapi sebagai tempat pembentukan karakter iman kita. Ya, supaya kita menjadi kuat. Ya. Jadi kadang-kadang orang memandang padang gurun itu, waduh, ini kita masuk kepada masa kesusahan dan segala macam. Jangan. Kita pandang padang gurun, ya, sebagai tempat untuk kita diuji nyali, istilah gitu, ya, diuji iman, ya, bukan tempat untuk kita hancur di padang gurun. Tidak, Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur, ya. Cuma Tuhan menguji iman kita. Iman kita apa? Kita harus masuk di padang gurun. Kalau tidak masuk padang gurun, tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh, ya. Nah, midbar Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Midbar atau padang gurun merupakan tempat Bapa Yahweh membentuk, menguji dan memperdalam iman kita. Karena akar dari kata midbar adalah dafar. Sering kita pakai dafar, Bapak Ibu tahu kan? Dafar artinya firman atau perkataan. Jadi midbar bukan hanya tempat sunyi, tapi juga tempat di mana Tuhan ingin berbicara dengan kita. Ya, sekali lagi, midbar itu padang gurun. Padang gurun akar katanya yaitu dafar. Dafar adalah firman-Nya Bapa Yahweh. Jadi ketika kita masuk di padang gurun, jangan takut. Disitulah kita berkomunikasi dengan Bapa Yahweh. Coba ambil waktu dengan Bapa Yahweh. Ya, kita ambil kesunyiannya, ya. Kita diam, kita duduk tenang, dan hati kita naik kepada Bapa Yahweh. Bapak Ibu, kalau kita ribut-ribut, hati kita galau, hati kita dipenuhi dengan segala macam hal di otak kita, susah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Benar? Susah. Karena istilahnya tidak fokus. Oleh karena itu, setiap masalah yang kita hadapi, mari kita ambil waktu untuk berada dalam kesunyian. Ya, kita ambil waktu untuk ada dalam keheningan sesaat. Guna apa? Supaya kita berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan kita. Saya kasih contoh. Ketika anak kita ngamuk-ngamuk, minta dibelikan sesuatu, Bapak Ibu kasih atau tidak kalau ngamuk-ngamuk? Pasti Bapak Ibu juga mungkin lebih ngamuk lagi dari anak, ya. Tapi ketika anak minta dengan baik-baik, Mama, Papa, saya ingin ini. Bagaimana tergerak hati orang tua? Pasti tetap kasih. Begitulah hati Tuhan kita, ya. Kita jangan paksa Tuhan. Kita hanya berbicara dari hati ke hati dengan Bapa Yahweh. Tergeraklah hati Bapa Yahweh untuk menjawab setiap doa-doa kita. Itu pasti, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketidaknyamanan yang kita rasakan, ya, itu harus kita syukuri. Kita lagi jangan berada di tempat yang zona nyaman. Tapi Tuhan ingin kita untuk belajar, berdoa, dan percaya bahwa di tempat yang tidak nyaman itu ada Tuhan hadir. Supaya kita betul-betul berharap hanya kepada Bapa Yahweh, ya. Nah, di padang gurun pun, ya, kita merindukan air kehidupan. Air kehidupan itu adalah dafar Elohim. Air kehidupan adalah firman Bapa Yahweh. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal dalam masalah kehidupan, cobalah untuk buka kitab suci. Ya, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, fokus pada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh kasih ayat, itulah jawaban atas doamu. Coba Bapak Ibu praktekkan. Ya, ketika menghadapi masalah, angkat hati buat Bapa Yahweh.
Pasti Bapak Yahweh kasih jawaban di dalam firman, di dalam kitab suci yang akan kita baca. Pasti akan diberikan pengertian. Ini maksud firmannya seperti apa. Itulah jalan keluar. Bapak Yahweh ingin memberikan arah, ya, memberikan petunjuk bagi kita. Ini loh jalan keluarnya, gampang-gampang saja. Kenapa kau pikir susah? Ya? Nah, dunia ini bisa bising yang membuat kita sulit mendengar suara Bapak Yahweh. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita, kita lebih sibuk dengan masalah kita lebih sibuk dengan persoalan kita, sehingga kita tidak mendengar suara Bapak Yahweh lagi berbisik, ya, untuk mengajarkan kita bagaimana datang dalam keheningan. Ya, makanya kita jangan kelabakan-kelabakan, ya, kita jangan terbawa emosi, karena ketika kita terbawa emosi, pasti suara Bapak Yahweh tidak kita dengar. Tapi yang kita dengar adalah suara setan. Ya, bisa-bisa tindakan kita, tindakan yang menyesatkan, tindakan kita bisa merugikan diri kita sendiri, maupun juga merugikan orang lain. Ya, karena kita, istilah orang bilang, kepanasan. Tapi kalau kita diam dan tenang, maka pasti akan dengar bisikan suara Roh Kudus dari Bapak Yahweh. Ya, nah, di padang gurun, Bapak Ibu, bangsa Israel melihat mana. Mereka menikmati mana, makanan dari surga. Mereka melihat air keluar dari batu. Ya. Mereka melihat bahwa ada tiang awan dan tiang api. Oleh karena itu, dalam padang gurun kehidupan kita, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat mujizat Bapak Yahweh. Ya. Asal jangan kita pandang persoalan. Bangsa Israel itu bersungut-sungut. Makanya ketika ada mujizat pun dianggap tidak ada. Terus bersungut-sungut. Makanya Mose juga marah. Sampai akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya, dia marah karena bangsa Israel dalam perjalanan terus bersungut-sungut. Sudah keluar dari Mesir, dibuat mujizat, ya. Ada 10 tulah yang menyertai bangsa Mesir, ya, melihat kuasa Bapak Yahweh keluar. Musa membelah laut menjadi 12 bagian, ya. Kemudian ada tiang awan dan tiang api dan segala macam, tapi mereka tidak lihat itu, terus bersungut-sungut. Kita jadi umatnya Bapak Yahweh, jangan pernah bersungut-sungut, ya. Harapan kita, doa kita, sebelum terjadi, kita yakini sudah terjadi. Ya, mungkin di alam nyata belum, tapi di alam roh kita meyakini sudah terjadi. Dan apa yang engkau pikirkan, itu yang akan terjadi. Ya, engkau bisa mendapat mujizat ketika yang engkau pikir, Bapak Yahweh pasti ada yang tolong saya. Ya, seperti tadi contoh Ibu Yesi. Dia datang dengan iman, dia meyakini Bapak Yahweh membela dia, dan itu terjadi. Ya, kelihatannya kecil, tapi sebenarnya Bapak Yahweh lalu menunjukkan bahwa ini loh, kau punya Tuhan yang sungguh besar, ya, yang bisa membuat mujizat. Dan itu membuat Ibu Yesi begitu terkagum-kagum dengan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu, kondisi padang gurun memang keras, tapi justru disitulah iman kita diproses. Karakter kita dimurnikan dan suara Tuhan terdengar sangat jelas. Kalau kita tidak menghadapi persoalan, kita tidak mungkin dengar suara Tuhan. Ya, kita masih enak-enakan di zona nyamannya kita. Lalu kemudian kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kok belum lagi, ya. Kita memandang sekeliling kita, lalu kemudian pikiran kita jalan seperti begini, Bapak Ibu. Kok Bapak Yahweh orang berdosa tampak begitu diberkati, ya? Tapi kenapa kita orang-orang percaya, orang-orang beriman, justru kok kesulitannya datang silih berganti, ya? Apa yang menjadi maksud tujuan kita kok belum dijawab, ya? Nah, mari kita mendefinisikan berkat itu seperti apa, ya? Jangan melihat berkat bahwa itu secara jasmaninya saja, ya. Tapi berkat itu juga bisa dilihat bahwa ketika engkau mengalami damai sejahtera, engkau mengalami sukacita, engkau mengalami kasih dalam keluarga, dalam persekutuan, itu juga bagian dari berkat Bapak Yahweh. Ya, karena belum tentu
orang berdosa yang kelihatannya diberkati, mereka sukacita dan damai sejahtera? Belum tentu. Kadang-kadang orang kaya itu takut uangnya curi. Orang kaya itu takut kalau ketika jalan dia dirampok karena dia orang kaya. Ya. Tapi percaya bahwa berkat itu tidak kemana-mana. Tuhan kita, Tuhan yang punya berkat. Jangan kita melihat berkat dari sisi materinya saja. Ya. Tapi ketika kita hidup bahagia dalam keluarga, kita hidup penuh dengan sukacita, itu berkat terbesar. Karena tidak banyak orang bisa mendapatkan berkat seperti itu. Ya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Karena pada saatnya Dia akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan menurut ukurannya. Ya. Jadi jangan kita memandang ke kiri dan ke kanan, tapi kita pandang bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan yang adil. Ya. Selamanya tidak mungkin kita susah terus. Tapi itu dari kita. Kita mau lakukan atau tidak, ya. Materi-materi kita yang lalu saya katakan bukan soal bisa, tapi soal mau melakukan atau tidak. Kalau kita miskin, ya, lalu kemudian kita hidupnya begitu-begitu saja, kita tidak mau melakukan sesuatu untuk merubah diri kita, tidak akan pernah bisa jadi kaya, tetap miskin terus. Ya, jadi bukan soal bisa atau tidak. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari lakukan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Ya, hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, ketika kita sedang berada di padang gurun kehidupan, jangan lari dari Bapa Yahweh. Ya, dengarkan suara Bapa Yahweh, sekecil apapun suara itu Bapak Ibu. Biarkan padang gurun itu menjadi tempat untuk kita dimurnikan, diperbaharui, dan dipersiapkan untuk menuju kesamaan. Ya, sebab pada akhirnya setiap perjalanan kita di padang gurun akan berakhir, dan siapa yang akan masuk ke tanah perjanjian? Ya, tanah perjanjian itu adalah berkat, wujud dari berkat dalam kehidupan kita, ya, yang dijanjikan Bapa Yahweh baik di bumi maupun di samayim. Saat ini kita berjalan di padang gurun, kita lihat janji Bapa Yahweh. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa dari Bapa Yahweh. Ketika kita bertekun, ketika kita taruh telinga kita membuka jantung hati kita untuk mendengarkan suara Bapa Yahweh. Amin untuk firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan